Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memasuki pertemuan ke-8 setelah UTS. Sebentar ya. Saya lanjut lagi. Kita memasuki pertemuan ke-8 setelah UTS. Mudah-mudahan kita lancar walaupun dalam kondisi puasa bagi yang menjalani dan tidak terganggu. Untuk pertemuan yang pagi kalkulus kelas saya tetap nanti menggunakan secara virtual untuk menggunakan aplikasi Zoom. Gitu. Jadi kita melanjutkan pembahasan kita untuk materi kalkulus 1 masih sangat banyak, masih sangat jauh kita berbicara kalkulus. Oleh karena itu saya ingin melanjutkan. Kalau terakhir saya ingin berbicara fungsi. Kalau tidak salah terakhir saya berbicara fungsi. Fungsi pun tidak terlalu lengkap, maka silakan Anda bisa membaca lagi untuk materi fungsi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin berbicara tentang limit dan kekontinuan. Ini adalah pembicaraan sebelum berbicara turunan. Ini sangat penting karena dasar pembicaraan selanjutnya terkait dengan konsep turunan. Ya, kita berbicara terkait limit suatu fungsi dan kekontinuan. Saya ingin berbicara terkait dengan definisi dulu. Saya yakin Anda sudah mengenal terkait dengan limit, tetapi saya akan mengawali pembicaraan ini dengan definisi. Perlu diperhatikan bersama-sama bahwa ketika ada suatu fungsi, misalkan Y sama dengan Fx, ini ada Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx adalah suatu fungsi di mana A dan L merupakan bilangan real. Saya ulangi lagi, ketika ada suatu fungsi, misalkan adalah Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx. Dan A dan L merupakan bilangan real. Demikian hingga bila X, ada beberapa catatan di sini, ada 4 catatan yang perlu Anda pahami betul. Bila X dekat dengan A, tetapi tidak sama. Awas, makna limit tidak sama. Apa tidak sama? Contoh seperti ini, paling mudah Anda pahami. Anda hampir saja jatuh. Kata limit semakna dengan hampir. Jatuh itu tidak sama dengan jatuh. Terkait dengan kata hampir jatuh. Hampir jatuh. Tidak sama dengan jatuh. Nah, konsep ini adalah sama seperti hanya berbicara terkait limit. Saya ulangi lagi, konsep dari limit. Kata limit sendiri semakna dengan hampir. Hampir. Ada nyaris. Nyaris. Tidak terlalu bagus untuk nulis. Kursornya, ini laptopnya bermasalah.
tukeran. Nah, tapi mudah-mudahan bisa dipahami nanti kita sedikit. Oke, dilanjutkan. Ketika ada suatu fungsi Y sama dengan fx, di mana A dan L adalah bilangan real. Kalau berbicara tentang konsep limit, satu hal yang harus diperhatikan, satu, bila X dengan A tetapi tidak sama. Kata kuncinya adalah tidak sama. X dekat tetapi tidak sama. Tadi saya analogikan, hampir jatuh tidak sama dengan jatuh. Tidak sama dengan A. Maka fx dekat dengan L. Ini definisi. Yang kedua yang harus dipahami bahwa bila X mendekati, kata dekat dengan mendekati dalam proses nanti mendefinisikan limit secara intuisi. Ketika X mendekati A, tetapi X tidak sama dengan A, saya garis bawah, maka fx mendekati L. Cara konsep dulu, nanti saya akan berikan contoh penjelasannya ini. Yang ketiga, misalkan fx dapat kita buat sedekat mungkin ke L dengan membuat X cukup dekat terhadap A, akan tetapi tidak sama dengan A. Ini dalam proses untuk memberikan konsep limit secara intuisi, maka kita dapat mengatakan bahwa proses tadi ini, ada ketiga hal ini, merupakan definisi secara intuisi dari limit fungsi fx untuk X dekat dengan A adalah L. Nah, perhatikan contohnya seperti ini. Perhatikan betul, saya akan menampilkan contoh untuk memahami konsep ini. Untuk memahami konsep ini, perhatikan betul. Jadi ketika kita mendapatkan rumus fungsi fx sama dengan 2x plus 2, saya garis bawah. Saya menggunakan warna merah saja biar agak mudah. Fx sama dengan 2x plus 2. Kita mendapatkan suatu rumus fungsi fx sama dengan 2x plus 2. Jika x mewakili bilangan yang mendekati 1. Saya ulang lagi. Bila x mewakili bilangan yang mendekati 1, akan diperoleh harga-harga fx sebagai berikut. Saya menyampaikan konsep, jadi mungkin agak membosankan. Karena Anda ketika belajar limit mungkin langsung menentukan harganya. Dekat dengan 1 bisa dilihat baik dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Mendekati 1 yang dekat dengan 1 bisa 0,9999, bisa 0,9999, bisa 0,99, bisa 0,9. Kalau diambil 0,5 terlalu jauh. Yang dekat saja sangat banyak. 0,9, 0,99, 0,999, 0,999, dan seterusnya. Yang mendekati 1 dari sebelah kanan. Dari sebelah mana ini ya? Sebelah kiri ya, dari sebelah kiri, dan dari baik dari kanan ataupun kiri, ya, yang mendekati 1 bisa saja 1,0001 dan seterusnya. Maka ketika X-nya mendekati 1, tadi didefinisikan X mendekati A. Fx itu harga fungsi yang dirumuskan 2x plus 2, dia akan dekat ke siapa? Kalau Anda perhatikan ketika
0,9 harga fungsinya adalah 3,8. Ketika 0,99 harga fungsinya 3,98. Ketika 0,999 harga fungsinya 3,998. Dan seterusnya. Dari sebelah kanan ketika 1,142 1,014,02 dan seterusnya. Ternyata harga fungsinya mendekati 4. Ternyata harga fungsinya mendekati. Maka terlihat dengan jelas ketika X dekat dengan 1. Saya ulangi lagi, ketika X dekat dengan 1, maka Fx sangat dekat dengan 4. Dapat dikatakan bahwa limit dari fungsi F di 1 adalah 4. Sehingga kalau dinotasikan, limit fungsi untuk 2x plus 2. Fx-nya itu dirumuskan 2x plus 2. Untuk x dekat dengan 1 adalah 4. Tentu proses ini sangat membosankan karena menguraikan satu persatu, tetapi ini sangat penting untuk memahami definisi atau konsep suatu limit. Dan nanti bisa untuk mengungkap teorema-teorema selanjutnya. Ini satu hal contoh di mana tadi saya menyampaikan bahwa suatu limit suatu fungsi, limit suatu fungsi. Nah, nampilnya ke halaman sebentar. Komputernya, laptop saya benar-benar lagi error. Nah, limit dari suatu fungsi bila X dekat dengan A atau mendekati A, maka Fx akan dekat dengan L. L-nya siapa? L-nya adalah 4 tadi. Oke. Perhatikan contoh yang kedua. Saya akan menyampaikan contoh kedua. Contoh kedua. Ketika ada suatu fungsi yang ditentukan dengan rumus Fx sama dengan X kuadrat min 1. Ini rumus fungsinya. Fx, X kuadrat min 1. Jika X mewakili bilangan yang mewakili bilangan siapa saja yang mendekati 2, baik dari kanan ataupun kiri, yang mendekati 2. Yang mendekati 2 itu bisa saja 1,9, 1,99, 1,999, dan seterusnya. Baik dari sebelah kanan 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001. Yang mendekati 2. Mendekati 2 tidak sama dengan 2. Tadi mendekati A tidak sama dengan A. Penjelasan di awal. 2,000000 dan seterusnya 1. Nah, itu belum tidak sama dengan 2. 2,000000 tidak sama dengan 2. Nah, akan ketemu berapa harga fungsinya ketika X dekat dengan 2. Nah, kita lihat ketika X-nya 1,9. 1,9 X-nya diganti 1,9 berarti 1,9 kuadrat dikurangi 1. Nilainya adalah 2,61. 1,99 dikuadratkan dikurangi 1, harganya 2,961. Dan seterusnya. Baik dari dari kanan pun sama. 2,1 dikuadratkan karena rumus fungsinya X kuadrat min 1. Dikurangi 1, 3,41. 2,01 kuadrat dikurangi 1. Nilainya 3,041. Dan seterusnya. 3,004. Di sini 2,996. Ternyata dekat dengan 3. Ternyata mendekati 3 harga fungsinya. Mendekati 3 harga fungsinya.
maka dapat kita katakan bahwa jika X dekat pada 2, tentu Fx akan mendekati 3. Ini merupakan definisi limit fungsi X kuadrat min 1 di di X mendekati 2 adalah 3. Kalau dituliskan limit X kuadrat min 1 untuk X mendekati 2 adalah 3. Tadi bandingkan yang pertama tadi limit apa tadi 2x plus berapa tadi 2 untuk X mendekati 1 adalah 4. Coba dibandingkan, ini yang contoh pertama, ini yang contoh pertama, ini contoh yang kedua. Ulangi lagi, ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Kalaupun ada yang bertanya, kenapa susah-susah amat untuk mendefinisikan menggunakan penguraian seperti itu? Apakah tidak tidak efektif? Sama saja dengan harga fungsinya. Kalau mendekati 3, X kuadrat mendekati 2 ini kan, mendekati 2. Ketika 2 dikuadratkan dikurangi 1, 3. Kalau X mendekati 1, yang contoh pertama tadi, 2 kali 1 ditambah 2, 4. Kenapa tidak langsung seperti itu saja? Sesuaikan dengan harga fungsi. Ingat bahwa harga suatu limit, ini untuk dicatat betul, tidak sama dengan harga fungsi. Ini catatan. Kalau ada yang berpikiran bahwa kenapa tidak langsung dengan harga fungsinya saja. Saya sampaikan harga suatu limit tidak sama dengan harga suatu fungsi. Saya ulangi lagi. Kalau mungkin Anda menyampaikan ini ada 3x plus 1, di mana X mendekati 2. Kenapa tidak langsung saja 3 kali 2 ditambah 1, 7? Itu pun sama. Kalau ada limit X kuadrat ditambah 1 untuk X mendekati 1. 1 kuadrat, 1 ditambah 1, 2. Kenapa tidak seperti itu saja? Saya katakan bahwa harga suatu limit tidak sama dengan harga suatu fungsi. Saya tunjukkan harga suatu limit tidak sama dengan harga suatu fungsi. Jika Anda menemukan di mana fx dirumuskan x kuadrat min 1 per x dikurangi 1. Nah, ini. Ketika ada suatu fungsi yang dirumuskan x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1. Kalau x-nya mendekati 1, maka harga suatu fungsi pada x sama dengan 1 ini tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena nilainya 0 per 0. Silakan saja 1 dikuadratkan dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1, 0. Berarti kalau tidak terdefinisi, jelas bahwa harga limit tidak akan sama dengan harga suatu fungsi. Maka kita perlu mendefinisikan melalui pendekatan. Walaupun nanti Anda sudah mengenal ada manipulasi untuk bentuk fungsi x kuadrat dikurangi 1 per x min 1. Tapi secara konsep
nilai pendekatan baik dari kiri ataupun kanan yang mendekati 1, maka harga fungsi fx, x kuadrat min 1 per x min 1, Anda akan menemukan harga fungsinya mendekati 2. Proses perhitungannya sama seperti tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi saya katakan harga suatu limit tidak sama dengan harga suatu fungsi. Catatan banyak sekali sebagai pengantar untuk membicarakan terkait dengan limit. Silakan nanti disimak baik-baik dan dicatat baik-baik. Ya. Jadi dari contoh ketiga ini yang saya mengatakan bahwa harga suatu limit tidak sama dengan harga suatu fungsi. Ini menjawab kenapa langsung saja ditentukan harga fungsinya. Limit untuk x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1, di mana x mendekati 1 ini adalah 2. Adalah 2. Kalau Anda langsung tentukan x-nya diganti 1 untuk ketemunya 0. Walaupun Anda menentukan dengan cara memanipulasi, tetapi itu sudah di luar pembentukan secara konsep limit. Tapi tidak masalah nanti ketika sudah menemukan teorema. Oke. Pembicaraan terkait dengan limit suatu fungsi. Saya kira sebagai pengantar adalah cukup seperti itu saja. Dan Anda simpulkan definisi limit suatu fungsi. Saya ulangi lagi, sekarang Anda bisa menyimpulkan definisi limit suatu fungsi. Definisi limit suatu fungsi. Untuk mengatakan bahwa, ya ini definisi. Saya lingkari. Limit fx di mana x mendekati c. Saya tuliskan lagi. Limit fx di mana x mendekati c adalah L. Ini sama dengan ini ya. Adalah L. Berarti Anda sama saja mengatakan dari penjelasan 3 tadi, saya ulangi lagi, ketika Anda mengatakan bahwa limit suatu fungsi fx di mana x mendekati c adalah L, berarti Anda sama saja mengatakan bahwa bila x dekat tetapi berlainan dengan C, sama saja mengatakan seperti itu. Bila X mendekati C, boleh menggunakan kalimat seperti itu, tetapi tidak sama dengan C. Jadi kalimat yang saya garis bawahi, saya bisa pakai dengan kalimat bila X dekat dengan C, tetapi tidak sama dengan C, maka fx akan dekat dengan L. Ini definisi limit secara intuisi. Saya minta Anda untuk mencatat betul dan memahami betul definisi limit yang saya sampaikan hari ini. Karena Anda saya harapkan dapat atau mampu mendefinisikan dan mendeskripsikan limit suatu fungsi. Andai kata tadi ada dituliskan limit, saya tuliskan di atas, perhatikan betul. Yang pertama adalah 2x plus 2. Di mana x mendekati 1 adalah 4. Pertanyaannya bagaimana Anda bisa membuktikannya bahwa limit 2x plus 2 di mana x mendekati 1 adalah 4. Apa buktinya?
Nah, ini yang harus jadi sebuah pembahasan untuk tingkat perguruan tinggi, bagaimana membuktikan suatu limit fungsi, tidak hanya sekedar mencari harganya atau nilai dari limit suatu fungsinya saja. Minggu depan saya akan berbicara bagaimana membuktikan limit suatu fungsi. Jadi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan ketika kalau ada yang perlu disampaikan untuk disampaikan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Hari ini yang hadir ada 8 mahasiswa. Hari ini yang hadir ada 8 mahasiswa. Sudah saya screenshot dulu. Nanti kalau enggak seringkali itu yang ngisi daftar hadir dengan yang mengikuti tidak sama. Tidak sama. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, terima kasih. Kalau tidak ada, minggu depan kita lanjutkan bagaimana membuktikan limit suatu fungsi. Video ini nanti akan saya bagikan lewat grup. Silakan disimak berulang-ulang dan Anda membandingkan dengan buku-buku dan sumber-sumber yang lain. Silakan lebih banyak untuk membaca dan membandingkan materi kalkulus 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.